Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami peserta Lasar CPNS Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2022 dengan bimbingan Widya Suara Bapak Dr. Agus Zainal Mutakid MPD. Di sini kami akan mengidentifikasi film pendek yang berjudul Beta Sande Pulang atau ASN Dilarang Cuti dan Berpergian, karya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, saya sebagai moderator akan memutarkan film tersebut dan saya mengharapkan untuk setiap anggota dapat memahami isi film tersebut dan dikaitkan dengan nilai berakhlak. Mantap sampai. Shalom kakak, selamat pagi. Kakak maaf, ada berkas koreksian nih dari pimpinan. Kakak bisa datang ke ruangan saya, Bu. Ya, sama-sama kakak. Iya kakak, maaf sekali kakak, ini ada perbaikan sedikit kan. Nah, harusnya itu pakai dasarnya surat gubernur kakak, bukan surat bupati. Kakak lupa, oke nanti kakak lupa. Nah, kan pulang ke Sonde, pulang tuh, tahun ini setelah pulang ya kakak. Kakak juga 4 tahun loh udah pulang nih. Hancit ayo. Jangan kamu dong pulang, udah titip balik sampai ya. Nanti kakak send dulu ya. Sudah, kakak balik ruangan deh. Itu nunggu. Makasih kakak. Daerah makasih ya. Ella, pulang gitu? Ya, pulang toh. Saya titip oleh-oleh, nah. Lili apa nih? Apa, Di? Sukun. Suku baik, pasar barusan tinggal beli sana. Iya, tapi kan sukun Papua yang paling enak, Kak. Tidak usah suku, mungkin tuh. Oh iya, terserah. Tenang. Halo Mama. Halo kakak, ada bapak itu. Oh, ada bapak ini. Ke mana? Sonde, mau tanya nih. Jadi pulang tuh ke Sonde, nakal dan bapak dan mama dan adik dong. Oh, jadi tuh. Aduh, guys, puji Tuhan. Siapa tahu Sonde pernah pulang, Sonde mau ketemu nih. Aduh, baik puji Tuhan tuh. Kamu titip apa? Kamu beli baju apa? Titip baju baru, Tuh, oh, tenang sa. Siap. Kalian mau punya, Oh, aman sa. Kita foto keluarga. Oh, aman. Oh, sudah. Oh, sudah salam. Oh, siap. Sebaik kakak. Ya, salam. Banyak juga katanya, banyak sekali. Ada berapa nih? Banyak kayaknya. Siap.
Ruth, tolong siapkan disposisi saya. Siapa? Ibu, ada berkas yang udah selesai belum ya? Biar saya ambil. Oke, makasih ya. Ya, Pak. Astaga, naga. Ini edaran pembatasan cuti. Ya ampun, berarti kita sudah jadi pulang. Astaga. Oh betul jadi orang dilarang cuti? Iya kah? Kenapa nggak ada di surat edaran? Orang ada serius nih kun Jawa saya Dutra. Apa itu? Ini akun Instagram di Tin Otda. Jadi nggak mungkin dia kasih informasi yang salah toh? Astaga, iya mana? Cio. Aduh, harus janji deh orang rumah bilang mau pulang lagi. Astaga, kok bagaimana dah? Aduh, kita juga bingung ini. Kita lagi sopan tiket, baik belum kita isut. Astaga. Terpaksa kasih batal juga. Halo kakak, ada apa nih kakak? Halo Ella, hah? Ada apa kakak? Kakak ini udah galau gara-gara itu aku sudah bantu orang di rumah buat pulang cuti, tapi kan cuti terjadi. Ya sih. Tidak apa tuh kakak, kan Ade juga tidak pulang, kakak Rivo juga tidak pulang, Darling juga tidak pulang, terus semua tidak ada yang pulang. Ya walaupun kita tidak pulang kan tidak mengurangi Tompu semangat untuk menyambut Natal toh. Memang paling terbaik ya, kasih kuat ya sudah kakak, harus begitu. Halo, Salam kakak. kakak mau kasih tahu nih. Ke mana? Itu, kayaknya kakak sudah jadi pulang deh. Oh, namanya susah apa-apa. Hai, mau ke mana su? Berdoa COVID cepat reda. Papa dan mama di sini justru tua. Kakak datang dari kota besar lain. Bawa itu penyakit lain makar mana su? Ya itu anjuran pemerintah tuh baik untuk ketong. Jadi ada apa-apa nanti COVID sureda pasti su bisa izin pulang, kakak pulang. Iya mak. Nanti ya, beta sudah beli baju ya, nanti dia kirim sa. Oh iya. Oh nanti kirim baju sa. Nah ya semua mama. Kalau kakak mau lanjut kerja deh. Salam kakak, semangat. Ya shalom. Simpa. Silakan. Darling, itu kenapa teman-temanmu saya lihat itu pada murung ya? Siap iya Pak, jadi kemarin itu dong sama antusias sekali untuk mau pulang Pak. Tapi karena ada larangan cuti bagi ASN, makanya dong sama harus batal Pak. Padahal kemarin tuh Kak Ruth juga sudah beli tiket dari bulan September, mana Ella dan Kak Ruth juga sudah beli oleh-oleh untuk keluarga. Jadinya dong batal semua Pak. Oh gitu, jadi teman-temanmu itu nggak bisa merayakan Natal di daerah ya? Siap betul Pak. Teman-temanmu itu rata-rata anak kos ya? Siap Pak, rata-rata anak kos dan tidak ada keluarga di sini Pak. Ya udah, nanti bilang ke teman-temanmu setelah ibadah di tanggal 25 itu, ajak teman-temanmu main ke tempat saya. Namanya Bapak merayakan ya? Oh enggak, daripada kalian sendiri toh, nggak ada keluarga di sini, mending kalian main ke tempat saya. Nanti saya bilang istri saya untuk masak, kita makan rame-rame di rumah saya. Siap Pak, memang Pak Kamal paling terbaik sudah saya sampaikan Pak. Pak Kapak bilang kok ini besok setelah mulai semua habis ibadah terus semua dapat aja makan di Pak Kapak ke rumah. Semua kan Iya, bisa bersama. walaupun tak mana saudara di sini. Ya dia kok bisa kok murung kok. Bis. Udah Beleng. Iya, kakak kamu dari tapi itu akan makan di bawah botol itu. Kamu bisa masak? Bisa dong.
saudara tuh saudara-saudara. Baik, untuk pemaparan film yang sudah tadi saya putarkan, saya harapkan teman-teman untuk dapat mengidentifikasi apa saja yang ada dalam adegan tersebut yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak bagi ASN dan dapat berguna juga bagi masyarakat. Oke, untuk identifikasi pertama akan saya mulai, yaitu saya lihat di adegan pertama itu ada seorang pegawai wanita itu datang memasuki ruangan kantor, terus duduk dan melihat bahwa adanya banyaknya tumpukan berkas yang harus dikerjakan, tetapi pegawai wanita tersebut tetap tenang dan bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, dari adegan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pegawai wanita tersebut telah menerapkan nilai-nilai berorientasi pada pelayanan, di mana dapat diterapkan oleh nilai ramah, kata, solutif, dan dapat diandalkan. Dalam pelayanan publik, seorang ASN dapat memberikan pelayanan dengan ramah pada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kemudian seorang ASN harus cekatan, yaitu dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan agar terciptanya pekerjaan yang efektif dan efisien. Kemudian seorang ASN dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai bentuk sikap solutif, dan yang terakhir adalah seorang ASN wajib diandalkan dalam menjalankan kinerja yang diberikan dengan maksimal mungkin. Oke, cukup untuk identifikasi saya. Selanjutnya, untuk identifikasi nilai berakhlak selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Andi Prayoga tentang penerapan nilai akuntabel dan loyal. Untuk waktunya saya persilahkan. Oke, Mas Ajis, terima kasih atas waktunya. Dari film pendek tersebut, saya bisa nangkap beberapa hal, karena di film itu kan diceritakan bahwa pegawai-pegawai tersebut itu sangat menantikan hari libur dan cuti Natal untuk cepat pulang kampung dan bertemu orang tua begitu ya. Namun kemudian keluar surat edaran itu yang melarang pegawai negeri sipil untuk cuti dan bepergian karena kasus COVID-19 mulai merebak kembali gitu. Nah, sebagai ASN yang taat terhadap peraturan dan kewajiban, pegawai di instansi tersebut tetap patuh dan melaksanakan perintah gitu, nggak cuti dan bepergian dalam hal ini. Meskipun ada rasa sedih yang muncul, yang saya pikir juga wajar dan manusiawi gitu ya, karena udah lama nggak bertemu orang tua dan tiba-tiba gagal. Namun kita lihat dari situ juga meskipun kita mengorbankan istilahnya waktu dan perasaan, kita tetap loyal dan akuntabel terhadap tugas-tugas kita yang sudah diberikan seperti itu. Dan saya pikir perilaku seperti itu juga wajib dicontoh untuk seluruh ASN untuk menjadi ASN yang kompeten dan berkualitas seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Prayoga terkait identifikasi masalah penerapan nilai akuntabel dan loyal pada nilai berakhlak. Kemudian untuk identifikasi nilai berakhlak selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Fitria Herlina tentang penerapan nilai kompeten dan adaptif. Dipersilakan untuk Ibu Fitria. Baik, terima kasih Mas Aziz atas waktunya. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai kompeten dan adaptif. Saya setuju dengan pernyataan Mas Aziz tadi bahwa di cuplikan pertama, menurut pendapat saya itu ada film yang adegan yang menyiratkan bahwa
tugas menumpuk berkas-berkas ada banyak di meja, tetapi pegawai tersebut melaksanakan dan dengan senang hati. Itu menandakan pegawai tersebut berkompeten. Kemudian ada lagi adegan yang mengisyaratkan membantu orang lain belajar. Terlihat dari cuplikan adegan ketika salah seorang pegawai menjelaskan dengan detail ada koreksi surat dari atasan, agar pegawai tersebut memperbaiki dan mempelajari cara membuat surat yang benar. Kemudian dari sisi adaptif film ini menyiratkan bertindak proaktif. Dilihat dari adegan pegawai pada saat ada koreksian surat, dia langsung menelepon pegawai yang membuat surat tersebut, sehingga surat tersebut dapat segera diperbaiki dan ditandatangani oleh pimpinan. Nah, bertindak proaktif ini juga ditunjukkan oleh atasan, yaitu dengan mengundang bawahannya yang tidak bisa cuti dan pulang kampung untuk berkumpul di rumah atasan tersebut, dan mengadakan acara makan-makan. Selain itu, saya juga melihat ada nilai cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Meskipun sudah membeli tiket dan bersiap-siap untuk pulang kampung, tetapi mereka mematuhi aturan larangan untuk cuti di saat Natal tersebut. Selain itu, keluarga mereka di kampung juga ada adegan bahwa keluarga mereka juga menerima dengan berlapang dada bahwa keluarganya tersebut tidak jadi pulang dan menasehati untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Fitri Herlina. Untuk selanjutnya dapat mengutarakan identifikasi nilai-nilai berakhlak, yaitu akan dipaparkan oleh Ibu Siti Zatirohma tentang penerapan nilai harmonis dan kolaboratif. Untuknya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan nilai harmonis dan kolaboratif yang saya identifikasi pada film pendek tersebut. Jadi yang pertama, untuk adegan pertama, kita lihat ada rekan yang menelpon rekan kerja yang lain untuk memperbaiki laporan karena ada perbaikan dari atasan. Nah, rekan yang ditelepon ini dia langsung mendatangi rekan kerja yang menelpon untuk mengambil laporan dan memperbaiki laporan. Ini di sini ada nilai kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis karena rekan yang ditelepon tadi langsung ke ruangan rekan yang menelpon untuk mengambil dan memperbaiki laporan. Yang selanjutnya saya lihat di sepanjang film ini antara rekan kerja dan baik dengan sesama rekan kerja maupun atasan itu mereka membangun komunikasi dan cara berbicara yang akrab dan santun gitu. Jadi ini menggambarkan harmonisasi yang baik di kantor tersebut. Jadi ini masuknya ke membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk yang selanjutnya nilai yang saya identifikasi yaitu ketika atasannya masuk ke ruangan meminta tolong ke karyawan ke staf maksudnya ketika meminta untuk mengurus disposisi staf tersebut cepat tanggap langsung mengerjakan yang diminta oleh atasan. Jadi ini masuknya juga ke membangun kerjasama yang sinergis yaitu masuk ke nilai berakhlak kolaboratif. Yang selanjutnya nilai yang saya identifikasi yaitu ketika ada adegan temannya yang bersedih karena tidak bisa pulang kampung saat libur Natal, teman yang lain ini menghibur. Itu menunjukkan adanya empati ke teman yang tidak bisa pulang. Jadi ini masuknya ke nilai harmonis. Untuk selanjutnya ada adegan ketika Pak Kepala Bagian di kantor mengajak stafnya untuk makan di rumahnya setelah ibadah karena tidak bisa pulang saat Natal. Nah, meskipun Pak Kabak kantor tidak merayakan Natal, tapi tetap menghargai stafnya yang tidak bisa pulang kampung. Nah, ini masuk ke nilai harmonis, di mana masuk ke nilai menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Nah, demikianlah nilai-nilai harmonis dan kolaboratif yang saya identifikasi dari film pendek tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Siti Zatirohma terkait nilai berakhlak tentang harmonis dan kolaboratif. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah saat adegan film pendek tersebut, apakah ada nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai berakhlak yang kita pelajari selama ini?
Jika ada, boleh disampaikan kita teman-teman. Apakah ada yang bertolak belakang dari nilai berakhlak, teman-teman? Saya boleh ngomong, Mas Ajis? Silahkan, Pak Andi. Tadi setelah nonton sih ada sedikit yang saya lihat dinilai akuntabel gitu ya. Di adegan-adegan terakhir itu saya menyadari bahwa ada pegawai yang mungkin meskipun atributnya lengkap gitu tapi berpakaiannya kurang rapih gitu, bajunya nggak dimasukin gitu kan. Nah, sebagai ASN kan kita udah ada kode etik dan disiplin gitu ya, dan di salah satu poinnya juga berpakaian yang lengkap, rapih, dan sopan seperti itu. Nah, dari situ saya melihat orang yang nggak dimasukin gitu bajunya, mungkin masih perlu diperbaiki di situnya, seperti itu. Oke, baik Pak Andi. Memang sepatutnya sebagai seorang ASN memang kita harus menaati kode etik, apalagi cara berpakaian yang sudah diatur, karena memang kita sebagai seorang ASN dalam berperilaku dan bersikap ataupun dalam menggunakan atribut kepegawaian kita itu memang harus sesuai dengan aturan. Memang dari video tadi juga memang saya highlight bahwa memang ada yang pegawai yang masih belum rapih gitu ya. Ya mungkin itu salah satunya yang bertolak belakang mungkin ya dengan nilai kode etik pada ASN. Oke, seperti itu. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan terkait bertolak belakangnya adegan dalam film tersebut tentang nilai berakhlak? Ada lagi teman-teman? Jika tidak ada, mungkin dapat saya simpulkan dari pemaparan Bapak dan Ibu semua tentang film Beta Sonde Pulang atau ASN Dilarang Cuti dan Berpergian, karya Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa di dalam adegan film tersebut sudah menggambarkan sangat jelas bahwa setiap ASN itu harus menaati nilai-nilai berakhlak gitu, karena memang berakhlak adalah nilai core value terbaru yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kompetensi kita, pelayanan publik, harmoni, loyal, adaptif, gitu. Jadi sebagai ASN seharusnya kita menaati juga nilai berakhlak dalam kehidupan bekerja dan kehidupan di masyarakat, karena memang nilai berakhlak itu tidak hanya diberlakukan dalam kerjaan saja, diharapkan juga dapat dilakukan pada masyarakat dan dapat berdampak baik kepada masyarakat sekitar. Terima kasih atas waktu yang diluangkan teman-teman. Selesai sudah identifikasi masalah nilai berakhlak bagi ASN. Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.